Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wali muallimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali ulamaina wali muassis nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila muallif kitab al-mabadi Syekh Umar Abdul Jabbar al-Maki wa usulihim wa furu'ahim wa asbajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Mabadi'. Mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah maslahah manfaat wasa'ada wa nikmata wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin monggo sing dereng niat diniati thalabul ilmi lillahi taala. Tasih bahas rukun salat nggih. Halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat. Apa rukun salat iku arba'ata asyara 14. Nomor 1 sampun, nomor 2 sudah, nomor 3 sudah, nomor 4 sudah. Sekarang adalah al-khamisu yang nomor 5. Al-khamisu utawi kang nomor 5 atau yang kelima itu ar-ruku'u ruku' niki. Nah, ruku' niki banyak keterangannya para hadirin ya, banyak keterangan bahwasanya ruku' itu rukun yang kelima nggih, rukun yang kelima. Ruku' niku asal kata dari rakaah. Rakaah niku artinya berlutut atau artinya membungkuk atau artinya merunduk atau menunduk. Ini rakaah. Nah, rukun yang di dalam mazhab Syafi'i kalau ada rukuk berarti harus dan wajib disertai dengan tumak ninah. Nanti akan saya jelaskan ukuran tumak ninah. Sebab banyak yang salah faham tentang tumak ninah dan nanti bagaimana prakteknya secara ya. Kemudian rukun yang dimaksud itu adalah rukun fi'aliyah, rukun gerakan. Jadi yang rukun itu adalah gerakan rukuknya. Kalau bacaan tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdih itu sunnah.
Kemudian ketika mengangkat tangan raf'ul yadaini itu juga sunnah. Kemudian membaca takbir Allahu Akbar itu juga. Jadi rukunnya cuma gerakan ruku, ya, gerakan ruku. Dan takbir setelah baca surat ke arah ruku itu namanya takbir intikal, sunnah. Baik ngangkat tangannya atau bacaan takbirnya itu sunnah. Nah, ini. Kalau ada imam misalnya suarane entek, mbok watuk mbok kena korola. Ngono ya, Allah gak krungu belas. Ya sampean delok gerakane imam. Lho, rame. Oh, imame suarane gak ono, kakean mangan sprit. Lho gak masalah, tidak masalah. Soalnya sunnah. Kadang-kadang bukan aturan yang salah, tetapi kita tidak pernah mendengar atau kadangkala tidak memahami. Ini sebenarnya, ya. Nah, kenapa dinamakan sunnah takbir intikal? Sebab di dalam mazhab Syafi'i itu ada 4 tempat untuk takbir intikal. 4 panggonan, 4 tempat, ya. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'i, disunahkan mengangkat tangan di 4 tempat. Ini mazhab Syafi'i, ya. Yang pertama inda takbiratul ihrami, ketika ngangkat tangan waktu takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan ketika takbir ihram itu hukumnya sunnah. Tapi panjenengan pun aneh-aneh. Mentang-mentang mari ngaji ngangkat tangan takbir ihram sunnah, kemudian gak diangkat. Yus husnudzon mawon, mungkin tangan dicantengen. Niki mawon, gak usah rame. Tapi yo kena menen ya. Mosok takbir gak angkat tangan. Atau angkat tangan tapi takbir gak krungu. Nah, ini ya terus pun diwalik ya. Nah, kembali rukun takbir di dalam takbir ihram itu rukun bacaan takbir menjadi imam harus dikeraskan. Nah, ini ya. Minimal ya. Ya. Musahupaten ya monggo. Sak jamaah mawon. Nomor 2 takbir intikal sunnah itu wa indar ruku'i, ketika akan ruku. Berarti apa? Ngangkat tangan sebelum ruku itu sunnah. Kalau panjenengan tidak pakai angkat tangan, nggak pakai takbir, yo ndak apa-apa. Ya sah, ndak apa-apa. Sing salah gak ati ruku langsung sujud. Iku nggak ruku nyungsep. Nah, nomor 3 apa? Yang disunahkan takbir wa indal i'tidal, ketika i'tidal bangun dari ruku, cuma bacaannya sami Allahu liman hamidah. Dan mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku i'tidal itu sunnah, dan bacaan sami Allahu liman hamidah juga sunnah. Dan bacaan apa? Bacaan i'tidal niku Rabbana lakal hamdu dan seterusnya itu juga sunnah loh, ya, ngerti sunnah sampean iki. Akhirnya kok ngerti ilmu ini sebenarnya cepet. Niki. Para hadirin rahimakumullah, yang nomor 4 takbir sunnah adalah wa indal qiyami minat tasyahhud, yaitu bangkit dari tasyahud awal itu disunahkan mengangkat tangan. Ya, Allahu Akbar, bangkit dari tasyahud awal. Dalam mazhab Syafi'i disunahkan takbir dengan angkat tangan. Enggak takbir ya enggak apa-apa. Enggak usah rame, ya enggak usah rame. Saat ini senengane wong rame ini kan, senengane wong rame. Enggak ngerti. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian sunnah lagi dalam ruku itu apa? Diam sejenak setelah membaca surat pendek ketika mau ruku. Diam sejenak. Misalnya kufuwan ahad, Allahu akbar. Diam sejenak.
Kenapa begitu? Sebab dikhawatirkan ketika kufuan ahad disambung Allahu Akbar. Loh, kono komai. Jadi ayat Quran ketika selesai harus berhenti, diam sejenak, kemudian baru Allahu Akbar. Loh, lek lali, yo gak apa-apa. Coba sunnah. Ya. Nah, iki jelas ngoten lho. Iki bab rukuk mawon, ya. Para hadirin rahimakumullah. Di dalam mazhab Syafi'i, terutama saya ambil keterangan dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i, karangannya Dr. Syekh Mustafa Al-Fadzib, Syekh Ali Asurbaji, 3 ulama mengarang kitab, ya. Mereka mengatakan bahwasanya rukuknya orang sholat itu seperti badannya merondok, membongkok, menunduk badan orang yang sholat. Bagaimana caranya? Nah, ini yang penting, ya. 2 telapak tangan kita itu sampai ke lutut, 2 telapak tangan sampai ke lutut. Sedangkan di dalam mazhab Syafi'i, tangan kenceng. Tahu kenceng ya? Enggak nekuk begini. Gimana kalau ada yang nekuk begini? Ya enggak apa-apa. Ya, itu mazhab yang lain. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, telapak tangan memegang lutut, tapi tergantung wonge, Pak, Bu. Lek wonge dur, kadang-kadang jamak dengkul ndek. Ngono ya. Kadang-kadang wong endek jamak dengkul terlalu ndangak. Ya dipikirakan lah ya. Mentang-mentang mari ngaji, sunnah nyekel dengkul, ya. Padahal ya lek misal nyekel dengkul gegerik pondok munjuk, ya tergantung menyesuaikan, ya, menyesuaikan, ya. Enggak apa-apa. Ya, memang kan uzur kan, enggak bisa kemudian nyemak dengkul apa mana sikile dawa. Ngene iki. Macam-macam. Nah, itu yang pertama. Itu minimal begitu, sudah sah itu. Minimal. Jadi menurut kitab itu minimal orang rukuk itu adalah 2 telapak tangan memegang kedua lutut. Wes sudah, itu minimal. Tetapi lebih sempurnanya ya merunduk, artinya punggung dan leher itu sejajar, itu lurus, ya, lurus sejajar dan tidak melengkung. Lutut itu minimal, ya. Sempurnanya apa? Gegere, roto, ambek leheri, nih kan. Loh, ini riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau meriwayatkan sebuah hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Sayyidina Ali melihat Nabi sholat, itu antara leher dan punggung Kanjeng Nabi itu lurus, seolah-olah ketika punggung Kanjeng Nabi tidak tumpah. Ini itu ukuran dulu. Kalau saya ngaji di Pak Zainal di Batu Rahman dulu, lek praktek sholat ya begitu, papan atau penjalin ditaruh di punggung. Lek penjalin lugur atau jatuh, baleni gitu dulu. Ya lek baleni tak apa Pak, ceblek. Wah, kur camblekno. Ya ini katanya ngusir setan. Alhamdulillah. Coba sekarang orang ngaji, anak ngaji, sampai sambleki ambek penjalin. Wah, geger. Aku gak tahu gepuk anakku sampai gepuk. Nah, ini. Jawab Ustaz, aku ngusir setan, sampai yang setan. Nah, ini gak karu-karuan. Nah, ini kerumen. Jadi lek cepat ayo baleni sehingga ya bocah bisa. Para hadirin rahimakumullah, ada juga riwayat dari kitab Al-Mughni karena Qudamah Al-Maqdisi, ulama mazhab Hambali yang wafat tahun 1223 Masehi. Itu ada riwayat yang lain juga dari riwayat keterangan dari Ibnul Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qorib bahwa leher dan punggung kalau dalam riwayat tadi itu kayak papan lurus ya. Kalau dalam kitab Fathul gelas ya. Kalau dalam Fathul Qorib dikatakan diberi papan antara leher dan punggung itu lurus ya, gitu kan.
seperti itu. Tapi tidak harus diukur. Itu seolah-olah seperti itu, seolah-olah, ya. Seolah-olah. Misalnya kenceng gegere, gatal gegere ya. Wayai rokok, punggungnya gatal. Nah, kokar, kukur ya. Ini para hadirin rahimakumullah, tapi hati-hati lek rokok aja kenceng-kenceng ketika perubahan. Coba nyon sewu, nggih. Iki akeh-akeh lek wong metenge lara kepentut. Nggih saestu, kepentut. Mulai bucal wis teng lara ya ping jamaah, yen. Ya niki ya terus guru. Nggih. Yang ada nih pengajian online. Nah, saya ulangi, kedua betis kita kenceng. Ini ya, lurus tidak boleh agak nekuk, kecuali punya penyakit. Nah, ini kan. Fikih gitu, fikih itu harus dilaksanakan dengan normal kalau kondisinya normal. Kalau ada gangguan penyakit atau apa berarti hukumnya berubah sesuai kemampuan itu ya. Ini kemampuan. Nah, betis tegak. Kemudian apa? Dua lutut dipegang oleh dua telapak tangan dengan tangan renggang. Tangan renggang. Ini khusus untuk ruku. Ya. Jadi pegang lutut renggang, ya. Kalau sama nggak renggang, ya nggak apa-apa. Ini sunnah, nggak apa-apa, ya. Cuma sempurnanya begitu menurut kitab Afiqul Manhaji tadi, ya kan. Rukuk pegang, ya. Bahkan Ibnu Umar pernah mengatakan, seolah-olah Nabi ketika sholat rukuk memegang kedua lututnya, menggenggam kokoh, menggenggam. Nih gitu. Terus pun ibu-ibu lek ruku ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Satu sama dengan tadi renggang, yang kedua adalah merapatkan jari-jari ketika ditutup dan juga menempel ke tubuh agak merapat semua ya. Lek kaya ngono ya gak apa-apa. Ada dua riwayat di dalam mazhab Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah, jari-jari terbuka ya tadi ya, terbuka. Kemudian yang lain adalah tumaninah. Nah ini tumaninah. Kemudian ditambah dengan sunnah membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ya. Kalau bacaan lain ada yang mengatakan subhana rabbiyal azimi 3 kali. Ada yang mengatakan kalau ada tambahan wa bihamdi, katanya mereka itu bid'ah. Bukan, nanti saya akan jelaskan ya. Subhana rabbiyal azimi 3 kali monggo. Subhana rabbiyal azimi ditambah wa bihamdi juga silakan. Semua ada riwayatnya ya. Enggak usah geger bacaan. Perkara sunnah geger. Harusnya sing digegeri wong kata sembahyang. Nah, para hadirin rahimakumullah, sehingga semua ulama itu sepakat bahwa ruku itu merupakan apa? Rukun salat. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah dengan tumanina. Tuh, ya. Hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu ruku wajib dengan tumanina. Kalau kita ikut mazhab Hanafi tidak diwajibkan tumanina. Lek sampean delok wong cepet, labar. Oh tahu ngaji, usnudon oh barangkali ikut mazhab Hanafi. Loh enak ini. Wih pondok ikon video viral. Ya kita tahu ngaji, gak usah kemudian geger husnudon. Mungkin ikut mazhab Hanafi. Itu aja sudah. Isok ngopi nyaman sampean, gak usah mikir. Nah, ini harus tumanina. Ya. Tumanina itu di berapa tempat ketika sholat? Di mazhab Syafi'i. Ya. Arba'ah mawadhi di 4 tempat. Apa? 1 ya, ruku harus tumanina. I'tidal harus tumanina. Sujud harus tumanina. Dan wal julusu bainas sajdataini, duduk di antara 2 sujud harus tumanina. Jadi 4 ini baik sebagai makmum, baik sebagai imam
semua pakai tumak nina. Paham ya? Niki. Lah apa itu tumak nina? Ya, tumak nina tenang, berhenti sejenak, ya, tidak bergerak pada tempatnya. Begini caranya. At-tumak ninatu. Tumak nina itu adalah hiya sukutun, diam. Ba'da harokatin, setelah perubahan, setelah bergerak. Ya, kufuwan ahad, diam sunnah, Allahu akbar. Allahu akbar tak itu artinya diam sampai semua anggota kita sudah tepat pada posisi masing-masing. Ya. Baru setelah itu ukurannya membaca satu subhanallah, itu ukuran tumak nina. Kalau panjenengan baca 3 kali ya gak usah 1 kali, ya cukup ya. Misalnya gini, ya, hiya sukutun perubahan bihaitsu yastakirru kullu utwin mahalluhu, sekiranya anggota utwin, anggota tubuh yang ruku itu sudah apa? Mahallahu, berhenti pada tempatnya. Tadi 2 telapak tangan di sini, ya, dan kencang, betis kencang, ya. Kemudian apa? Biqadri, dengan ukuran membaca subhanallah 1 kali. Kalau kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali sudah melebihi tumak nina, ngoten. Ya. Lah sampean gak maca apa-apa misale ruku Allahu akbar meneng mawon. Ya, sing penting ukurane tadi posisi tangan dan sebagainya sudah menetap ya di tempatnya, dan sampean diam, sekiranya diam itu adalah membaca subhanallah 1 kali. Itu. Ya, kalau sembahyang Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Misalnya, loh berarti dia gak maca sunahe, ngoten. Ngutamakan rukunnya, dan tumak nina cukup sekira, bukan baca ya, biqadri, dengan kira-kira, gitu. Maca subhanallah, ngoten. Jadi ukurannya bukan bacaan, kira-kira maca kalimat subhanallah 1 kali. Itu tumak nina. Ini ya, tidak bergerak, seluruh badan tetap pada tempatnya. Seukuran membaca subhanallah 1 kali. Kalau kita tidak tumak nina di 4 tempat tadi, maka sholat kita menurut pendapat mazhab Syafi'i, sholat kita tidak sah alias batal. Nih, ya. Sampai lek ngukur wong sholat kira-kira mawon, oh iku tumak nina gak Uruk 3 gram mawon. Wis gak usah dilokno, ya iku urusane wong mbek Gusti Allah. Jangan kemudian kita menjadi hakim akhirat. Sholat sampean tidak sah, masuk neraka. Ngoten nih. Sampean takoni pasal piro? Jadi ono panitia akhirat. Para hadirin rahimakumullah, sebab kata Nabi, orang yang sholatnya tidak tumak nina itu seperti orang pencuri sholat. Ini sih ngomong Kanjeng Nabi sendiri. Ya, aswaun nasi sarikotal ladzi yusriku min sholatihi. Sejelek-jelek manusia adalah pencuri di dalam sholatnya. Oh, jadi wong nyolong gak barang tok, ono nyolong sholate. Apa? Kemudian ada sahabat tanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min sholatihi? Siapakah yang dimaksud dengan orang yang mencuri sholatnya? Qala, Nabi menjawab, la yutimmu ruku'uha wa sujuduha. Tidak sempurna rukuknya dan tidak sempurna sujudnya. Dalam syarah hadis disebut tidak tumak nina. Niki. Jadi ana wong gak tumak nina, iku namanya pencuri. Cuma beda barangnya wong dilaporno polisi, lek nyolong sholat tadi ya meneng mawon. Ya, soalnya gak diatur pasal hukum. Ono pencuri sholat. Niki.
Para hadirin rahimakumullah, ya itu tumak nina ya. Jadi harus menggunakan apa? Tumak nina ya. Bahkan juga ada hadis lain ngeten sumarka hatta tatma'inna raqian. Ini riwayat Abu Hurairah ya, riwayat Sahih Bukhari Muslim. Kemudian rukuklah siapa yang benar-benar rukuk dengan tumak nina. Jadi yang diarani raqian benar-benar adalah orang sholat dengan tumak nina. Niki para hadirin ya. Lah, saniki nomor kali. Ketika orang rukuk mata kita memandang kemana? Ya ini. Mandang nang pundi? Tempat sujud, mandang apa? Kedua kaki, mandang mandang apa? Nah, menurut jumhur ulama, baik dari ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, itu sunnah ketika orang sholat melihat tempat sujud. Ya, kalau mazhab Maliki sebagian besar itu melihat ke depan. Jadi sampai misalnya orang sholat, ngeten. Delok ngisor. Ya, usnudon mawon barangkali ikut mazhab Maliki. Coba ke. Ujuk-ujuk sampai ono warga baru misalnya ya, mau salate ndelok ngarep ya. Pak Eko tadi bingung, aku jawab. Oh enggak ngerti lek mazhab Maliki. Nah niki. Tetapi ada keterangan dari mazhab Hanafi ngeten. Ada keterangan dari Imam Al-Haskafi dalam kitab Durul Mukhtar. Beliau mengatakan sebagian ulama Hanafi itu mengatakan ketika rukuk melihat punggung kaki. Nah ini mazhab Hanafi. Ya. Ada juga pendapat sebagian dari ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa selain ada pendapat melihat tempat sujud ketika rukuk, ada ulama Syafi'i juga mengatakan melihat punggung kaki. Wis sampeyan karep milih ngoten lho. Kalau rukuk ndelok tempat sujud utawa ndelok sikil sampean. Tapi aja batin. Ya Allah, kukuku dawa-dawa. Payah ngetoki kuku iki lah. Susah begitu. Ini para hadirin rahimakumullah ya. Jadi memang repot ya. Jadi terserah sampean dah karek milih. Karek milih sih bingung ya. Nah, kemudian ini para hadirin. Jadi tempat sujud monggo, melihat punggung kaki nggih monggo. Ngoten. Ada juga dari mazhab Hambali. Contoh pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Beliau pengarang kitab besar rujukan mazhab Hambali yang namanya kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Khalil. Beliau wafat tahun 1233 Masehi dan beliau nyantrinya kemana? Dia santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Jadi beliau bersama dengan misanannya, sepupunya namanya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali itu nyantri ke Baghdad ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika Syekh berumur 90 tahun. Wis tuwa. Ya. Sama dengan saya ketika ngaji kitab Sahih Bukhari. Dan saya dapat sanad ijazah dari beliau. Jadi saya ngaji ke Kisah Seri Badawi, Kisah Seri Badawi langsung dapat dari Hasyim Asy'ari. Yang tahu bingung loh, kok 2 tingkat sampean? Soalnya nggak ngerti mereka. Sebab ketika saya ngaji kelas 1 SMA, beliau sudah berumur 90 tahun. Saya ngumani loh Pak barokah beliau ini. Jadi alhamdulillah atas sanad hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim dan sebagainya. Syekh ngumani alhamdulillah. Nah, beliau ngaji ke Syekh Abdul Qadir Jailani kurang lebih setahun. Sebab tahun berikutnya pada usia 91 tahun Syekh Abdul Qadir Jailani meninggal dunia. Ya, pada tahun pinten meninggal dunia beliau. Ya, bolak-balik ada Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah, tapi gak ngerti tahun mati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Beliau wafat tahun 1168 Masehi. Ya. Akhirnya mari khatam setahun ngaji di depan ngeten niki rumiyin niku. Iku kemudian kembali ke Damaskus. Syekh Ibnu Qudamah membuat syarah kitab yang ngajikan ke Syekh Qadir Jailani, membuat kitab syarah tawabal sekali yang namanya kitab Al-Mughni. Berarti ini sebagai bentuk kritik terhadap orang-orang mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani hanya ulama tasawuf. Tidak, beliau juga ulama ahli fikih, sebab melahirkan ulama Ibnu Qudamah yang membuat kitab sebesar itu. Ini Pak. Jadi ahli fikih juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Para hadirin rahimah, kata Syekh Abdul Jailani barang ya. Enggak apa-apa lah nambah Lah, dari mazhab Syafi'i saya pernah tanya, kata sampeyan dari mazhab Syafi'i ada yang mengatakan ketika rukuk melihat punggung kaki. Iya, ada. Saya mengambil pendapat dari kitabnya Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini. Apa kitabnya? Kitabnya namanya Kitab Mughnil Muhtaj Syarhul Minhaj. Ulama besar Syafi'i yang wafat tahun 1569 Masehi di Mesir. Beliau murid dari Syekh Zakaria Al-Ansari, murid dari Syekh Imam Syamsuddin Ar-Ramli, murid dari Nuruddin, Syekh Nuruddin siapa itu belakangnya, juga Ahmad Al-Barlasi, buahnya. Ya, dalam kitab beliau mengatakan ada keterangan lain dari ulama Syafi'i, terutama dari ulama ahli tafsir yang namanya Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i, yang wafat tahun 910 Masehi, dan juga pendapat dari Imam Al-Mutawalli Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1085 Masehi. Kedua ulama ini mengatakan bahwa ketika rukuk mata memandang punggung kaki. Paham nggih? Jadi lek sampeyan rukuk ndelok tempat sujud ya silakan, melihat punggung kaki juga silakan. Tapi lek ibu-ibu mengambil pendapat melihat kakinya gak ketok, ya gak kelihatan. Ya sampeyan ngambil pendapat yang melihat tempat sujud. Ngoten. Masa rukuk sekali diangkat rukuk. Ndok sekali ya batal 2 kali gerakan. Ini para hadirin rahimakumullah. Loh, ini pendapat siapa? Suruh milih kok. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'i yang mengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, mengatakan intinya begini, pilihin. Beliau ulama Syafi'i juga, silakan dipilih, boleh ya. Di tempat sujud lihat monggo, di punggung kaki juga monggo, sudah ya. Jadi tinggal pilih. Itu hanya sunnah ya. Sunnah. Para hadirin rahimakumullah. Dan ternyata perbedaan melihat mata ketika rukuk melihat mata kemana itu sudah ada pada zaman tabi'in. Sudah ada perbedaan itu. Salah satunya adalah dari ulama tabi'in yang namanya Sureh Al-Harith Al-Qadhi, ya, ulama tabi'in, muridnya sahabat yang wafat tahun 697 Masehi. Beliau mengatakan beliau seorang qadhi di Kufah ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, meninggal di Hadramaut ya pada tahun 679 Masehi. Beliau mengatakan ya bahwa rukuk itu melihat punggung kaki. Tuh. Jadi perbedaan pendapat yang detail gak remeh, remeh temeh ya, anggap aja remeh temeh dia. Itu juga beda pendapat ketika zaman muridnya para sahabat. Sehingga kita nggak perlu kemudian kagetan, pendapat nggak usah, ya, nggak usah. Nah, para hadirin rahimakumullah, sekarang posisi tangan, ya tadi ya di atas lutut, ya, di atas lutut tidak boleh lepas tangan. Ya, tidak boleh lepas tangan. Pernah dari riwayat begini, riwayat dari Mus'ab bin Sa'ad, itu beliau putranya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang wafat tahun 674 Masehi di Madinah.
Ada yang mengatakan makam Sa'ad bin Abi Waqqas itu di Cina, ya, di Xinjiang Cina. Wallahu alam. Putranya mengatakan, ketika saya sholat dengan bapak saya, ya, tadi saat, ya, kemudian tangan saya dilepas, saya lepas ketika rukuk dilepas. Jangan, kata bapaknya, jangan. Ini hadis cara Jawa, Pak. Hadis Jawa gak apal kula, ya. Jadi jangan begini sholatnya. Saya tetap lepas tangan, dipukul tangan saya sama bapaknya. Dilarang. Kanjeng Nabi dulu sholatnya tangannya menuju lutut. Nah, ini hadis sahih juga, ya, hadis sahih. Hampir semua imam hadis itu meriwayatkannya, termasuk hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Loh, sampean dengar ulama hadis yang namanya Imam Ad-Darimi? Tidak pernah dengar? Ada? Ya. Imam Ad-Darimi ini adalah salah satu guru dari ulama-ulama hadis. Ya, beliau wafat pada tahun 869 Masehi. Beliau termasuk salah satu guru dari Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Imam Tirmidzi, gurunya Imam Abu Dawud, gurunya Imam Abu Hatim, gurunya Imam Abu Zur'ah, gurunya Imam Mukhlid, gurunya Imam Asobah Al-Bazzar, dan gurunya anaknya Imam Hambali, Abdullah bin Hambal. Nah, ya. Berarti apa? Imam Ad-Darimi adalah ulama senior di atas Imam Bukhari, cuma gak pernah mendengar. Ini kemarin nom-noman saat ini ku titik Bukhari Muslim, titik Bukhari Muslim. Lek ono imam hadis lain gak diakoni, susah nih ya. Contoh hadis riwayat Imam Ad-Darimi, siapa itu? Waduh, lo belum tahu dia. Oh, Darimi guru Imam Bukhari, loh gitu ya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi apa? Kemudian yang ketiga, jari-jari disunahkan renggang, nggih, renggang begini, ya, renggang. Disunahkan renggang. Lek mepet, ya tidak apa-apa. Cuma sunnah itu kan. Ini hanya sekedar kesunahan yang saya jelaskan. Muradir rahimakumullah. Sebab apa? Anan Nabi ya, karena idza raka'a farraja baina adzabihi. Ketika Nabi sholat, maka farraja merenggangkan, ya, farraja merenggangkan apa? Baina adzabihi, yaitu merenggangkan jari-jarinya, ya. Itu hadis siapa? Hadis Imam Hakim dan Imam Ahmad. Ini, ya. Apalagi yang kurang ini, ya. Sekarang bacaan rukuk terakhir. Bacaan rukuk. Bacaan rukuk itu macam-macam, Pak. Kalau dalam kitab saya detail itu kurang lebih ada 8 bacaan rukuk, kurang lebih, ya. Kurang lebih. Muhammadiyah bacaan sendiri, ya. NU ngambil bacaan sendiri, ya, macam-macam. Tapi semua ada dasarnya. Imam Nawawi, ya, mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi, dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, ya, beliau mengatakan bahwa bacaan dalam rukuk itu hukumnya sunnah. Jumhur ulama itu juga mengatakan sunnah. Tetapi yang berbeda di dalam mazhab Syafi'i ada 2 sunnah. Sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah hayat termasuk bacaan rukuk itu sunnah hayat. Kalau gak dibaca tidak apa-apa, tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Ini sunnah hayat. Sedangkan sunnah ab'ad jika ditinggalkan atau lupa maka harus diganti dengan sujud sahwi. Contohnya adalah duduk tahiyat awal lupa, kemudian duduk tahiyat awal tapi lali gak mau sholawat. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Atau tidak baca doa kunut, atau doa kunut dibaca tapi lupa kali tutup sholawat Nabi. Nah, ini juga diganti dengan sujud sahwi. Banyak, ya.
Nah, ini sunnah ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i sepakat bahwa bacaan rukuk subhana rabbiyal azim atau tambahi wa bihamdi itu adalah sunnah. Sehingga walaupun sengaja gak dibaca, sengaja ya. Kalau sengaja gak dibaca atau lupa membaca, maka sholatnya tetap sah, tidak batal. Yang penting tumaknina. Niki ya, tumaknina. Tetapi ada keterangan ulama lainnya dan dari Syafi'i juga, itu kalau kita tidak membaca rukun apa, tidak baca sunnah bacaan rukuk, itu hukumnya makruh. Ngoten. Sebab apa? Mengremehkan kesunahan. Ngoten. Ya. Adzan. Nah, ini durung mari gitu, tentang bacaan rukuk sik kuwatah nih. Oke, dilanjut Jumat yang akan datang. Mugi-mugi manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.